Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Minum cairan kesengsaraan petir? Para pemuda itu tercekat. Cairan legendaris itu hampir tak pernah terlihat, apalagi dibagikan. Shihao hanya tersenyum. Jumlahnya sedikit, tidak mungkin setiap orang mendapat satu cangkir penuh. Jadi aku campur saja ke dalam anggur. Kita berbagi rasa. Kolam petir kali ini memang kecil, hanya seukuran 1 kaki persegi. Meski sudah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya, cairan yang tersisa tidak banyak. Sebutan cairan kesengsaraan petir saja sudah cukup mengguncang seluruh istana. Cairan ini lahir dari kesengsaraan surgawi, sesuatu yang hampir tak ada lagi di zaman sekarang. Bahkan pewaris sekte besar dan anak-anak surgawi belum tentu pernah menyentuhnya. Dan kesengsaraan Shihao sebelumnya adalah kesengsaraan Void Dao yang paling ganas sepanjang sejarah. Maka nilai cairan ini tidak terbayangkan. Para pemuda sampai lupa memeriksa kolam petir yang ada di tengah ruangan. Bahkan para tetua mulai menunjukkan minat, beberapa dengan wajah berkilau seperti hendak memperebutkan jatah minum. Shihao menuang segelas kecil untuk dirinya sendiri. Saat cairan itu masuk, tubuhnya langsung dipenuhi panas yang mendidih. Luka-lukanya yang menganga perlahan menutup, darah dan dagingnya memperbaiki diri, dan cahaya esensi memancar dari 7 lubangnya. Semua yang menyaksikan terpana. Ini bukan sekadar obat hebat, ini penyelamat hidup. Shihao kemudian menuang sedikit cairan itu ke setiap cawan, lalu mengisinya dengan anggur. Aroma obat dan anggur memenuhi istana. Di masa depan, kita akan bertarung bersama di luar Imperial Pass, kata Shihao. Minumlah untuk hari itu. Mereka mengangkat cawan, menghirup sedikit saja dan tubuh mereka langsung bersinar seolah-olah sedang meminum pil langit. Lalu pesta pun dimulai. Ada yang menyajikan buah surgawi, ada yang membagikan daging raja rasasing yang pernah dibantai Shihao di perbatasan langit merah besar. Api dao dinyalakan, daging dipanggang, aroma memenuhi ruangan. Tawa pecah dari segala arah. Untuk sesaat seluruh tekanan perang menghilang. Namun hati Shihao terasa berat. Barangkali ketika mereka berkumpul lagi, sebagian besar dari wajah-wajah ini sudah tiada. Di sisi lain, para tetua sedang meneliti kolam petir yang tersegel. Wajah mereka berubah serius. Ada sesuatu di dalamnya, bukan hanya cairan. Ada 3 naga, kata seorang tetua dengan suara bergetar. Kerumunan langsung terdiam. Kolam petir itu seperti memiliki kedalaman tak berujung. Jika diperhatikan, terlihat 3 sosok seperti naga sejati muda berenang di dalam cairan petir, tubuh mereka menyala oleh kilat dan angin badai. Bagaimana kalau kita pancing satu lalu kita panggang? Gumam semut tanduk surgawi, wajahnya benar-benar mabuk. Shihao sempat tergoda. Hidupnya sudah penuh makanan aneh, tapi daging naga itu belum pernah ia sentuh. Dan sekarang seolah takdir memberi peluang. 3 naga berada tepat di kolam petir itu. Namun ia tahu itu hanya mimpi. Jika ia berani memakan naga, para tetua Imperial Pass akan mencincangnya terlebih dulu. Naga sejati adalah makhluk nomor 1 di antara 10 setan, warisan tempur tingkat tertinggi. Bila ada keturunannya, pasti dijaga ketat. Kolam petir juga masih disegel oleh penatua agung. Bahkan jika ingin memancing naga, segelnya sendiri sudah mustahil ditembus. Tetapi tetap saja semua orang merasa aneh. 3 naga sejati yang biasanya dianggap tak tersentuh, kini seakan bisa dipancing dalam sebuah kolam batu kecil. Mereka menatap Huang dengan bingung. Orang ini bukan hanya nekat, dia membawa kolam petir itu sendiri keluar dari kesengsaraan surgawi. Akhirnya kolam petir menjadi pusat perhatian. Semua orang menduga itu mungkin ruang dunia dalam sebuah mustika, sangat masuk akal bagi naga sejati. Namun setelah banyak diskusi, tidak ada kesimpulan. Mereka sepakat menyerahkannya pada makhluk tertinggi seperti Meng Tianzeng untuk menilai. Di tengah kerumunan, perhatian Shihao justru tertuju pada seberkas cahaya merah gelap di dalam kolam. Warnanya sama seperti gilotin pembunuh abadi, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah cahaya ini harus ia jadikan senjata? Atau dilebur ke tubuhnya?
Jika garis cahaya itu terukir di tubuhnya, kekuatannya akan sulit dibayangkan. Setelah para tetua pergi, pertemuan kembali menjadi ajang diskusi pemuda. Seseorang memuji keberanian Shi Hao yang bahkan berani merebut kolam petir dari langit. Saat itu Qi Hong, pemilik kereta perang 5 roh, mengeluarkan sesuatu yang ia bawa dari luar celah. Dari sebuah kotak batu memancar cahaya keemasan, benda itu ringan, mengapung, dan memancarkan energi kehidupan murni. Orang-orang terkejut. Batu itu bisa langsung diserap menjadi energi kultivasi paling bersih. Namun, ada sisi menakutkan. Cairan emas muda yang berasal dari sumber yang sama dapat menyegel makhluk hidup tanpa membunuhnya. Seekor semut yang disegel selama ribuan generasi tetap hidup ketika batu itu dibuka kembali. Banyak ahli dari pihak mereka sudah lama mengetahui materi ini. Itu ditemukan setelah para raja seperti Anlan dan Shutuo menggali tanah pemakaman kuno demi mencari jejak keberadaan yang melampaui ranah abadi biasa. Hal ini membuat semua orang terdiam. Jika pihak asing memiliki banyak bahan ini, keseimbangan kekuatan dunia dapat berubah. Lalu Tua Gu Yulong mengeluarkan benda lain, selembar peta robek dari kulit binatang purba. Peta itu mengarah pada rahasia besar di luar celah, tempat yang penuh peluang dan bahaya besar. Dan ia mengaku, peta inilah alasan ia mengundang para ahli dari daerah terlarang 9 surga. Kerumunan pun langsung gempar. Wilayah terlarang 9 surga tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Immortal yang dulu menetap di sana telah menghilang, memutuskan hubungan dengan dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang hidup di dalamnya. Yang jelas, siapapun yang dengan gegabah melangkah ke sana, nyawanya hampir pasti hilang. Karena itu, ketika Tua Gu Yulong mengatakan bahwa undangan telah dikirim dan diterima oleh makhluk dari wilayah terlarang, semua orang terkejut. Itu belum pernah terjadi. Apakah benar ada tamu dari sana akan datang ke Imperial Pass? Tanya seorang pemuda, suaranya gemetar. Ada kemungkinan besar, jawab Tua Gu Yulong. Mereka tertarik dengan peta kulit binatang ini. Kulit binatang itu terbentang di tengah kerumunan. Meski sudah lusuh, bentuk gunung, sungai, dan jalur samar masih terlihat. Namun, bagian terpentingnya hilang. Pada daerah yang rusak, tampak setengah tengkorak hitam memberi kesan bahaya mematikan. Apa ini semacam peta jalan aman? Gumam seseorang. Orang-orang tingkat tinggi sudah menelitinya sejak lama dan mengirim ahli untuk menyelidiki. Namun, semuanya hilang tanpa jejak, kata Tua Gu Yulong. Ini membuat semua orang menarik napas dingin. Bahkan para ahli pun lenyap. Tempat itu jelas bukan wilayah yang bisa mereka masuki sekarang. Tiba-tiba terdengar keributan dari kejauhan. Mereka yang berada di luar pulau berteriak. Seseorang dari wilayah terlarang datang. Semua orang buru-buru keluar. Tak satu pun ingin melewatkan momen ini. Mereka membayangkan sosok agung atau makhluk mengerikan atau mungkin dewa yang melampaui pemahaman. Yang muncul adalah seekor ayam jantan tua. Seekor ayam raksasa setinggi beberapa zang, bulunya rontok hingga kulitnya tampak. Hanya cengker merahnya yang masih menyala terang. Langkahnya lambat, matanya buram. Pemandangan itu membuat semua terdiam. Shi Hao berbisik pada Cao Yusheng, kalau ayam sebesar ini dimasak dalam sup, rasanya pasti luar biasa. Tentu saja ia bicara lewat suara ilahi. Kalau tidak, seluruh tempat akan hening tak bernafas. Setelah sekian lama, barulah terdengar suara batuk dari punggung ayam itu. Ternyata ada seorang penatua kecil dan kurus duduk di sana, rambut kekuningan, tubuh renta, tapi sepasang matanya berwarna emas murni. Ia turun dari tunggangannya. Kaki celananya bagian kiri kosong. Ia kehilangan satu kaki. Ini akibat pertempuran masa lalu, katanya pelan. Sudah 1.500.000 tahun berlalu. Suara itu lembut, tetapi menggema seperti guntur di telinga semua orang. Mereka sadar betapa dalam usia dan kekuatan makhluk ini. Tamu dari wilayah terlarang, ternyata bukan sekadar legenda. Di zaman ini, hampir tak ada makhluk yang bisa hidup hingga 1.000.000 tahun. Bahkan para penguasa besar seperti Wang Abadi atau Meng Tianzeng akhirnya tetap melemah di penghujung hidup. Jika tidak mencapai keabadian sejati, semua akan berakhir oleh usia. Penatua yang datang kali ini tubuhnya pendek, kurang dari 3 kaki, namun kekuatannya mengguncang. Ia telah hidup 1.500.000 tahun.
Namun lebih mengejutkan lagi, luka lamanya tidak pernah sembuh. Luka itu terus terbuka, seolah kekuatan yang melukainya masih tertinggal sampai sekarang. Jelas, orang yang pernah melukainya adalah eksistensi di atas langit terlalu kuat untuk dilawan. Senior, tidak ada cara menyembuhkannya? Chutuo bertanya. Jika dia masih hidup, pengaruhnya tetap ada. Luka ini akan menemaniku sampai mati, jawab sang penatua, suaranya tenang namun penuh penyesalan. Bahkan dia menyebut luka itu seperti bekas kehormatan. Bagi yang memahami, itu lebih menyeramkan daripada membanggakan. Ia lalu bercerita bahwa tuan kecil dari wilayah terlarang seharusnya datang sendiri, namun sedang menghadapi kesengsaraan besar. Jadi dialah yang menggantikan. Semua orang terkejut. Terlebih penatua ini sangat ramah, tidak seperti gambaran makhluk wilayah terlarang yang terkenal dingin dan mematikan. Namun ketika ditanya tentang mereka yang hilang setelah memasuki wilayah terlarang, ia tetap tersenyum sambil berkata, "Mereka semua mati, tidak satu pun tersisa." Ketenangan itu membuat semua orang merasa dingin di tulang belakang. Sesampainya di pulau, penatua merasakan jejak kesengsaraan petir. Ia langsung menebak ada seseorang yang baru saja melewati tribulasi yang mengguncang dunia. Shihao tidak bisa terus bersembunyi dan akhirnya maju. Penatua awalnya memuji ringan. Namun ketika Shihao mengeluarkan kolam petir yang ia rebut dari kesengsaraan surgawi, ekspresi penatua langsung berubah. Ia hilang kendali, mendekat dalam satu langkah. "Kamu benar-benar merebut ini dari kesengsaraan?" Saat Shihao mengangguk, penatua menatapnya lama, lalu berkata, "Pemuda ini benar-benar aneh." Dan sebelum semua orang sempat bernapas, kejadian absurd pun terjadi. Penatua menepuk bahu Shihao dengan penuh semangat, wajahnya seperti pedagang menemukan permata langka. "Adik kecil, aku punya seorang putri yang belum bertunangan. Cantik seperti bulan dan harum seperti bunga. Bagaimana kalau kau menjadi menantu keluarga kami di wilayah terlarang?" Ruangan langsung membeku. "Shihao, semua orang, ini plot apa lagi yang sedang terjadi?" Itu saja spoiler untuk episode 285 dari Donghua series Perfect World.